A lot of people want me dead. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel AML 453. Dalam minggu kemarin kita diberi kesempatan untuk membahas hero League of Legends yang bernama Olaf. Dan dalam kesempatan kali ini kita diberikan tugas untuk memberikan kisah, yaitu hero League of Legends juga yang bernama Yasuo. Dan inilah kisahnya. Di suatu desa tempatnya di Lonia, ada salah satu keluarga yang terdiri dari Yone, Yasuo, dan ibu mereka. Yone adalah kakak tiri dari Yasuo. Yone adalah anak dari suami pertama ibunya Yasuo. Yone memiliki sikap yang berbeda dengan Yasuo. Kalau Yasuo sering dikenal sebagai anak yang nakal, menjengkelkan, dan sombong, sedangkan Yone dikenal sebagai anak yang baik, ramah, serta teliti. Hubungan persaudaraan antara Yone dan Yasuo sangatlah dekat. Apabila Yasuo diganggu oleh seseorang, pasti Yone akan membantunya walau dalam keadaan apapun. Di sini, Yone dikisahkan sekolah di salah satu sekolah pedang terbaik di desa itu. Hampir setiap hari, ketika Yone berangkat sekolah, Yasuo selalu mengikutinya dan menunggunya ia hingga pulang. Hingga tiba pada suatu saat, Yone sudah masuk ke kelas, tiba-tiba hujan deras pun tiba dan disertai dengan angin kencang. Yasuo yang menunggu Yone di luar gerbang hanya bisa mengiup di sisi sebelah gerbang yang sempit dan kumuh. Melihat hal itu, salah satu guru Yone merasa iba. Ia langsung membukakan pintu gerbang agar Yasuo bisa masuk dan mengiup di sana. Melihat pintu gerbang yang dibuka, Yasuo langsung masuk ke sekolah itu. Ia melihat banyak murid yang melakukan gerakan berpedang. Yasuo pun langsung mengikuti gerakan tersebut dengan sangat lincah dan lihai. Melihat hal itu, guru yang telah membukakan gerbang tadi melihat potensi besar yang ada dalam diri Yasuo. Akhirnya, saat waktu pulang pun tiba. Guru yang membukakan gerbang tadi memberikan pesan agar Yone mengajak adiknya untuk ke sekolah besok. Yone pun menerima pesan tersebut, dan ketika pulang saat di perjalanan, Yone pun mengucapkan hal yang dititipkannya pada Yasuo. Ia mengucapkan agar ia besok ikut masuk ke dalam sekolah dan belajar di sana. Mendengar hal itu, Yasuo sangat senang. Tetapi Yone pun menyampaikan sesuatu, yaitu ia harus menjaga sikapnya dan ia harus mengikuti tata tertib yang ada di sana. Yasuo pun langsung mengatakan, "Iya, saya sanggup." Hari demi hari telah Yasuo alami di sekolah Yone, hingga dia diangkat menjadi murid sekaligus penjaga pribadi Sauma. Hari pun berlalu, kabar-kabar sayup invasi Naxxus pun telah menyebar luas hingga ke telinga semua murid yang ada di sekolah itu. Invasi itu berubah menjadi perang. Malam demi malam, suasana di sana sangatlah mencekam. Hingga suatu waktu terdengar suara pertarungan yang sangat dahsyat di balik bukit. Yasuo pun mendengar suara tersebut. Ia ingin sekali berangkat ke sana. Tanpa pikir panjang, ia langsung berangkat ke sana dan meninggalkan Sauma sendiri. Sampai di bukit itu, Yasuo terkejut. Ia tidak menemukan apapun yang ada di sana. Yang ia temukan hanyalah bangkai dari bekas pertarungan Naxxus. Keesokan harinya, Yasuo pun pulang. Sampai di sana, ia bukannya disambut, ia malah ditodongi beberapa pedang. Dan ia pun berusaha ditangkap oleh murid yang ada di sana karena ia dituduh telah membunuh Sauma. Mengetahui hal tersebut, Yasuo langsung bertekad untuk membebaskan diri karena ia yakin ia tidak bersalah. Dan ia pun kabur dan bertekad untuk mencari siapa yang telah membunuh Sauma. Semenjak hari itu, Yasuo pun ditetapkan sebagai menjadi buronan penting yang ada di sana. Hingga tiba saatnya ketika beberapa murid khusus yang
digunakan untuk menangkap Yasuo tidak pun menangkap Yasuo. Yona sebagai kakak Yasuo ditugaskan untuk menangkap Yasuo walau dalam keadaan hidup atau mati. Yona pun menyanggupi tugas tersebut. Hari demi hari telah Yona lakukan untuk mencari Yasuo, hingga tiba saatnya Yona pun menemukan Yasuo di salah satu hutan. Pertarungan antara Yasuo dan Yona tidak bisa dielakkan lagi. Mereka pun bersepakat untuk melakukan pertarungan selayaknya pendekar berpedang lain dan meninggalkan semua kepentingan pribadi seperti saudara. Pertarungan antara Yona dan Yasuo sangatlah dahsyat. Walaupun demikian, ilmu Yona masih di bawah Yasuo. Dan seketika, Yona pun tertebas di bagian dadanya oleh Yasuo. Yasuo pun tidak ada pilihan lain. Ia harus melawan untuk mengetahui siapa yang telah membunuh Sauma. Di akhir hayatnya, Yona memberikan clue bahwa yang telah membunuh Sauma adalah orang yang menggunakan teknik angin. Semenjak hari itu, Yasuo makin menyesal dan ia semakin bertekad untuk menemukan orang yang telah membunuh Sauma. Hingga akhirnya, Yasuo pun bertekad untuk melanjutkan perjalanannya. Ketika sampai di pegunungan, ia bertemu dengan Talia. Talia di sini berasal dari desa Gurun, yaitu tempat pasukan Naxxus. Akhirnya Yasuo pun mengajak kenalan dengan Talia. Akhirnya mereka berteman dengan dekat, dan Yasuo juga menganggap Talia sebagai gurunya. Dan akhirnya Talia mengajarkan semua ilmu yang dimilikinya, yaitu ilmu sihir. Hingga tiba saatnya mereka memutuskan untuk berpisah dan pulang ke rumahnya masing-masing. Entah sampai di desa, Yasuo dikejutkan bahwa ada kabar telah tertangkapnya seseorang yang telah membunuh Sauma, yaitu Riven. Ia adalah orang Naxxus yang tersamarkan. Ia tinggal di desa tepatnya Sauma dan tinggal di dekat sekolahnya Yasuo. Walaupun telah ditemukannya pembunuh Sauma, ia pun merasa sedih karena ia telah meninggalkan kewajibannya, yaitu untuk menjaga gurunya, dan ia juga telah sangat sedih karena ia telah membunuh Yona. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.